Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberi nikmat Islam, iman, serta kesehatan sehingga kita bisa bertemu di channel Al-Hamid ini. Hari ini kita akan membahas Qiyamul Lail. Apakah itu Qiyamul Lail? Qiyamul Lail adalah sholat malam yang termasuk sunnah yang sangat dianjurkan. Orang yang mengamalkan termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka Allah Ta'ala. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang tidak mendapat bagian. Surah Ad-Dzariyat. Di sini tertulis di firman Allah Ta'ala bahwa keistimewaan yang melaksanakan Qiyamul Lail mendapat keistimewaan di dalam surganya. Semoga kita bisa melaksanakan, mengamalkan sholat Qiyamul Lail. Sholat Qiyamul Lail adalah sholat malam. Sholat sunnah ini berbeda dengan sholat tahajud. Jadi sholat tahajud dan Qiyamul Lail tidak sama. Seperti yang banyak orang katakan, Qiyamul Lail adalah sholat tahajud. Tidak seperti itu. Sholat Qiyamul Lail adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu malam tanpa tidur terlebih dahulu, terhitung sejak selesainya waktu Isya hingga terbit fajar. Setiap muslim pasti cukup akrab dengan anjuran Qiyamul Lail, anjuran untuk bisa bangun malam untuk mendirikan sholat sunnah di malam hari. Ibadah yang dilakukan di malam hari sampai fajar disebut Qiyamul Lail. Jadi setelah masuknya Isya itu adalah Qiyamul Lail sampai terbitnya fajar. Salat Qiyamul Lail adalah salat sunnah yang paling afdol dilakukan dan mendapat banyak keistimewaan. Salat Qiyamul Lail meliputi salat tarawih, witir, dan tahajud. Qiyamul Lail tak hanya diisi dengan ibadah salat, tetapi juga bisa diisi dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Meskipun sholat tahajud termasuk sholat Qiyamul Lail, tetapi ada yang membedakan antara keduanya. Sholat Qiyamul Lail dilakukan tanpa ada kewajiban tidur. Untuk sholat tahajud wajib hukumnya untuk tidur di malam hari terlebih dahulu. Jadi itu bedanya. Kalau sholat tahajud itu perlu tidur dulu, baru melaksanakan sholat tahajud. Kalau Qiyamul Lail tidak perlu melakukan tidur, bisa langsung setelah Isya langsung dikerjakan sholat malam. Sholat tahajud dapat disebut sebagai sholat Qiyamul Lail karena dilaksanakan di sepertiga malam. Akan tetapi pelaksanaannya tetap harus sesuai ketentuan. Sholat tahajud wajib dilaksanakan setelah tidur malam, tidak seperti sholat Qiyamul Lail lainnya seperti sholat tarawih. Sholat ini dikerjakan setelah sholat Isya, 2 rakaat sebelum sholat witir. Waktunya berlangsung sampai akhir malam. Sholat ini bisa dikerjakan dengan berjamaah maupun sendiri-sendiri.
tetapi berjamaah adalah lebih baik. Dan itulah yang dimaksud dari sabda Rasulullah SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa mengerjakan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah berlalu. Yang dimaksud dengan penuh keimanan di sini adalah iman kepada Allah dan kepada pahala yang disiapkannya bagi orang-orang yang melakukan qiyamul lail. Dan makna sabda beliau ihtisaban berarti mengharapkan pahala dari Allah, dan hal itu tidak untuk riya dan sum'ah, serta tidak pula mencari harta atau kehormatan, tidak untuk dipandangan manusia. Rasulullah SAW telah mensunnahkan qiyam Ramadan dengan berjamaah. Kemudian beliau SAW meninggalkannya karena takut sholat tersebut akan diwajibkan kepada umatnya, sedang mereka tidak mampu menunaikan kewajiban ini. Hal tersebut telah ditunjukkan oleh riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, pada suatu malam Rasulullah SAW pernah keluar di tengah malam dan mengerjakan sholat di masjid. Maka ada beberapa orang yang sholat bersama beliau, mengikuti sholat beliau SAW. Dan orang-orang pun sholat mengikuti sholat beliau SAW. Dan pada malam keempat, masjid sudah tidak lagi mampu menampung jamaahnya, hingga akhirnya beliau SAW keluar untuk mengerjakan sholat subuh. Setelah selesai mengerjakan sholat subuh, beliau SAW menghadap kepada semua orang, lalu bertasyahud dan kemudian bersabdalah Rasulullah, "Sesungguhnya aku," kata Rasulullah, "tidak mengkhawatirkan kedudukan kalian, tetapi aku khawatir sholat ini akan diwajibkan kepadanya kalian, sehingga kalian tidak mampu mengerjakannya." Jadi Rasulullah takut karena melaksanakan terus-menerus sholat tarawih pada zaman Rasulullah takut sholat itu nanti akan diwajibkan, sehingga akan memberikan keberatan kepada umatnya. Berapa rakaat sholat tarawih? Ada yang berpendapat 11 rakaat, ada yang menyatakan 13 rakaat, 17 rakaat, 19 rakaat, 21 rakaat, 23 rakaat, 25 rakaat, sampai 47 rakaat sholat tarawih yang berjumlah 20 rakaat dan 3 witir yang dilakukan sekarang. Tapi itu dilihat, kata ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, jadi banyak atau sedikitnya rakaat itu tergantung pada panjang atau pendeknya berdiri. Maksud sini dilihat di belakang, apakah ada orang tua yang odor, yang sakit, yang apabila sidin berdiri, kakek tua itu akan kaki sidin sakit atau langsung jatuh. Jadi maka kita melaksanakanlah kita 11 rakaat saja untuk meringankan sholat tarawih, karena sholat tarawih itu sunnah. Tetapi lebih baik lagi, kata ulama Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan 20 rakaat, dan itu yang terbaik, dan itulah yang diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Sehingga kita sekarang sampai sekarang 2022 ini terus melaksanakan 20 rakaat di masjid dimanapun. Semoga sholat tarawih ini bisa kita laksanakan terus menerus dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari penyakit yang sekarang datang pada kita, yaitu corona, COVID-19. Mudah-mudahan kita semoga sehat semua. Demikian kultum dari ulun. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena ulun sangat fakir dalam ilmu. Ulun ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.